Risna diam terduduk di hadapan kedua orang tuanya. Gadis ini sedang dinasihati mengenai hubungannya dengan seorang lelaki yang bernama Anton. Kedua orang tua Risna memang kurang setuju jika anaknya satu-satunya itu menjalin hubungan dengan lelaki tersebut. Hal ini dikarenakan Anton berasal dari tempat yang sangat jauh, tepatnya di luar Jawa atau di Kalimantan Timur. Sedangkan Risna tinggal di daerah Yogyakarta. Kedua orang tua gadis ini khawatir kalau Risna menikah dengan Anton, maka gadis itu akan diboyong ke Kalimantan Timur. Padahal Risna adalah anak sematawayang. Setelah Risna terdiam, beberapa saat akhirnya gadis itu pun bicara. "Begini ayah, ibu, bagaimana kalau Mas Anton besok disuruh ke sini saja? Dan ayah ibu bisa memberikan syarat kepada dia agar mau berjanji setelah kami menikah, Anton akan tinggal menetap di sini. Bagaimana ayah? Bagaimana ibu?" Mendengar kata-kata Risna, sejenak kedua orang tua gadis itu saling berpandangan. Kemudian sang ayah berkata, "Kelihatannya kata-katamu itu masuk akal, Risna. Baiklah kalau begitu, besok ajak Anton datang ke rumah, dan ayah ingin langsung bertanya kepadanya." Sejenak Risna merasa lega, karena dia merasa ada titik terang mengenai hubungannya dengan Anton. Singkat cerita, keesokan harinya Anton pun datang ke rumahnya Risna dan langsung bertemu dengan kedua orang tuanya. Ternyata tanpa keberatan, Anton pun bersedia untuk tinggal bersama Risna di Jogja dan berjanji akan menetap selamanya setelah mereka menikah. 3 bulan kemudian, Anton dan Risna melangsungkan pernikahannya, dan sesuai janjinya Anton pun menetap di Jogja. Sepasang pengantin baru ini menjalani kehidupannya dengan harmonis dan bahagia. Namun ternyata kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Pada suatu malam, tepatnya di malam Jumat Kliwon, saat itu Risna terbangun dari tidurnya. Hal ini dikarenakan dia mendengar suara seperti kerikil atau pasir yang jatuh di atas atap rumahnya. Risna pun langsung membangunkan suaminya. "Mas Anton, bangun mas," kata wanita itu sambil mengguncang-guncang bau Anton. Dengan mengerjap-ngerjapkan matanya, Anton pun bertanya, "Ada apa sayang? Ini kan masih malam, belum pagi. Kenapa kok membangunkan aku?" tanya Anton sambil sesekali menguap. "Itu mas, di atas seperti ada suara pasir dan kerikil berkali-kali," jawab Risna dengan nada khawatir. "Ah, itu mungkin binatang malam atau kelelawar yang hinggap di atas rumah, Risna. Sudahlah, kamu tidak usah berpikir macam-macam. Mari kita kembali tidur," jawab Anton sambil kembali menarik selimutnya. Akhirnya dengan terpaksa Risna pun menuruti kata-kata suaminya. Dia juga kembali menarik selimutnya untuk kembali tidur. Namun baru beberapa saat, tiba-tiba terdengar lagi suara pasir dan kerikil yang jatuh di atas atap rumah mereka. Dan kali ini bukan Risna saja yang mendengar, Anton pun juga ikut mendengar. Akhirnya, mau tak mau Anton pun bangkit dari tempat tidurnya dan berusaha melihat apa yang sebenarnya terjadi. Lelaki itu langsung membuka pintu dan keluar. Namun, sampai di luar rumah, Anton tidak mendapati apa-apa. Tiba-tiba, Anton mendengar suara Risna berteriak. Bergegas, Anton pun masuk ke dalam rumah. Dan betapa terkejutnya lelaki itu ketika mendapati istrinya tergeletak pingsan. Dan lebih mengerikan lagi, di samping istrinya berdiri sesosok pocong setinggi 2 meter lebih. Melihat kedatangan Anton, sang pocong itu pun tiba-tiba langsung menghilang. Anton pun langsung menggendong istrinya ke tempat tidur dan berusaha membangunkannya. Begitu Risna sadar, wanita itu langsung menceritakan apa yang baru saja dia alami. Risna berkata
kalau beberapa saat setelah Anton keluar, tiba-tiba ada sesosok pocong yang masuk ke rumah dan menyemburkan asap dari mulutnya yang membuat Risna tidak sadarkan diri. Semenjak kejadian itu, Risna merasakan hal-hal yang tidak wajar dalam tubuhnya. Wanita itu sering merasakan dirinya pusing dan gatal-gatal di bagian punggung. Sebagai seorang suami yang sangat sayang kepada istrinya, Anton pun membawa Risna ke rumah sakit. Namun, setelah diperiksa di rumah sakit, ternyata tidak ditemukan apa-apa. Risna dinyatakan baik-baik saja. Sampai akhirnya pada suatu hari, kepala Risna tiba-tiba mengeluarkan darah. Melihat hal itu, Anton pun langsung mengambil kain bersih untuk menyeka darah itu. Dan betapa terkejutnya Anton ketika dia melihat di bagian kepala istrinya itu tertancap beberapa paku. Bahkan di punggungnya juga terdapat beberapa paku yang menancap. Apa yang terjadi pada Risna ini akhirnya terdengar juga oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tua Risna benar-benar sangat khawatir dengan kondisi anaknya. Anton pun berusaha menenangkan kedua mertuanya. Begini Pak, Bu, kalau dilihat sepertinya yang terjadi pada Risna ini bukanlah sakit biasa. Saya curiga, mungkin hal ini disebabkan oleh sihir atau santet. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Tanya ibunya Risna dengan nada khawatir. Sejenak, Anton terdiam sambil menarik nafas dalam-dalam. Beberapa saat kemudian, dia pun berkata, Begini Pak, Bu, izinkan saya membawa Risna ke kampung halaman saya di Kalimantan Timur. Saya mempunyai seorang paman yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Mendengar apa yang dikatakan Anton, akhirnya mau tidak mau kedua orang tua Risna mengizinkan lelaki itu untuk membawa anak perempuannya ke Kalimantan Timur. Tanpa menunggu lama, keesokan harinya Anton membawa Risna pulang ke kampung halamannya. Dan tidak ketinggalan, kedua orang tua Risna pun juga ikut. Sesampai di rumah pamannya Anton, Risna sudah tidak sadarkan diri. Di desanya pamannya Anton ini, dia terkenal sebagai seorang dukun yang sering dimintai tolong oleh orang-orang yang mempunyai gangguan sihir atau gangguan gaib. Sebut saja pamannya Anton ini bernama Hang Sata, atau lebih akrab dipanggil dengan panggilan Paman Hang. Melihat kondisi Risna, Paman Hang hanya bisa menarik nafasnya dalam-dalam sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Sihir yang menyerang wanita ini benar-benar santet yang sangat jahat dan keji. Dan aku mohon maaf sekali. Sepertinya saya tidak sanggup menolong perempuan ini. Mendengar kata-kata Paman Hang, mata Anton langsung terbelalak dan spontan dia pun berkata, Paman, kenapa Paman berkata seperti itu? Ketahuilah Paman, jika Risna sampai meninggal, maka aku tidak akan mau hidup lagi Paman. Aku akan mengakhiri hidupku sendiri Paman. Mendengar kata-kata keponakan yang sangat disayanginya itu, kembali Paman Hang menarik nafas dalam-dalam dan kemudian berkata, Sebenarnya ada satu cara untuk menolong istrimu ini Anton. Mendengar perkataan pamannya itu, spontan Anton pun langsung memegang tangan pamannya dan berkata, Apa itu Paman? Tolong lakukan apapun itu, asal istri saya tertolong Paman. Saya mau melakukan apapun dan mengorbankan apapun itu, asal Risna selamat. Tolong Paman, aku tidak bisa hidup tanpa Risna. Perlu kamu tahu Anton, iblis yang menyerang istrimu ini meminta harga yang sangat mahal. Dia meminta ganti atau meminta tumbal yang tidak main-main. Iblis ini meminta ganti nyawamu sendiri sebagai tumbalnya. Paman Hang menjelaskan sambil kepalanya tertunduk. Terlihat sekali raut wajahnya memancarkan kesedihan karena rasa sayangnya kepada keponakannya itu. Mendengar apa yang dikatakan Paman Hang, sejenak Anton terdiam. Namun kemudian lelaki itu berkata, Baiklah Paman,
Jika memang iblis itu menghendaki nyawaku, aku tidak keberatan, asalkan Risna bisa selamat. Jangan, Anton, jangan kau lakukan itu. Tiba-tiba terdengar suara laki-laki yang tidak lain adalah ayahnya Risna. Nah Anton, seandainya Risna memang benar-benar ditakdirkan umurnya tidak panjang, kami sudah mengikhlaskannya. Kamu tidak perlu mengorbankan dirimu untuk anak kami. Mendengar ucapan ayahnya Risna, Anton pun berjalan mendekati kedua mertuanya. Pak, Bu, aku tidak bisa hidup tanpa Risna. Izinkan aku untuk menyelamatkannya. Meskipun itu nyawaku sebagai gantinya. Mendengar kata-kata menantunya itu, ayahnya Risna hanya bisa tertunduk. Ibunya Risna juga tertunduk, bahkan sampai meneteskan air mata. Dalam hati mereka, di lubuk hati yang paling dalam, sempat ada penyesalan kalau dulu mereka pernah tidak menyetujui pernikahan Anton dan Risna. Dan sekarang mereka benar-benar tahu kalau Anton merupakan sosok suami yang benar-benar setia dan mempunyai cinta sejati. Baiklah nak Anton, jika itu memang kehendakmu, kami hanya bisa pasrah. Tapi kami berdua tetap akan berdoa supaya ada jalan yang terbaik, kata Pak Anton sambil menepuk bahu menantunya itu. Paman Hang yang sejak tadi hanya terdiam, akhirnya mulai bicara. Baiklah kalau begitu, dan sepertinya masalah ini tidak boleh ditunda-tunda. Dan kamu Anton, jika itu sudah menjadi keputusanmu, ayo kita mulai ritual ini di tempat yang akan aku tentukan. Mendengar kata-kata pamannya itu, Anton hanya bisa pasrah dan akhirnya mengikuti Paman Hang pergi ke suatu tempat. Sepeninggal Anton dan Paman Hang, ayah dan ibunya Risna menatap anaknya yang masih belum sadarkan diri. Sambil mengelus-elus rambut putri semata wayangnya itu, sang ayah berkata, "Kamu sebenarnya wanita yang paling beruntung di dunia ini, nak. Kamu memiliki suami yang setia, yang rela mengorbankan nyawanya untukmu." Tiba-tiba terlihat Risna menggeliat dan matanya terbuka. "Ayah, Ibu, aku di mana sekarang?" tanya Risna kepada kedua orang tuanya. "Kamu sedang berada di rumah pamannya Anton, nak," jawab sang ibu sambil terus menangis. Melihat ibunya menangis, Risna pun heran dan dia pun bertanya, "Ayah, kenapa ibu menangis? Ada apa ya?" Sang ayah hanya bisa tertunduk terdiam. Bahkan lelaki itu pun akhirnya tidak kuasa menahan air matanya. Melihat kedua orang tuanya menangis, Risna pun tidak dapat menahan rasa penasarannya. Dia pun mengguncang-guncang pundak ibunya dan terus berkata apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya sang ibu pun tidak sanggup menahan rahasia yang dia simpan. Perempuan itu sejenak menoleh menatap kepada suaminya. Dan terlihat ayahnya Risna mengangguk tanda dia menyetujui kalau sang ibu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Risna. Mendengar apa yang diucapkan ibunya Risna, wanita itu pun langsung pecah tangisnya. Dia memaksa kedua orang tuanya agar ditunjukkan di mana sekarang Anton berada. Di lain tempat, terlihat dua orang lelaki yang sedang duduk bersila. Mereka tidak lain adalah Anton dan Paman Hang. "Anton, dengarkan apa yang Paman ucapkan." "Ya, Paman," jawab Anton sambil bersikap seperti bersiap-siap mendengar apa yang akan diucapkan pamannya itu. "Begini Anton, sebenarnya Paman bisa mengatasi hal ini tanpa harus mengorbankan dirimu." "Maksud Paman apa?" tanya Anton kurang mengerti dengan perkataan Paman Hang. "Begini Anton, apa yang Paman katakan tadi sebenarnya hanya untuk menguji cintamu kepada istrimu, sekaligus Paman ingin menunjukkan kepada mertuamu kalau sebenarnya mereka mempunyai menantu yang sangat setia kepada istrinya." Mendengar ucapan pamannya itu, mata Anton langsung berbinar dan dia pun bertanya, "Jadi, maksud Paman bisa mengatasi hal ini tanpa harus mengorbankan nyawaku
Begitu ya, Paman? Terlihat Paman Hang mengangguk dan tersenyum. Kemudian dia pun berkata, "Iya, Anton. Paman akan berusaha mengembalikan santet itu kepada sang pelaku. Jika santet itu sudah kembali ke pelaku, maka istrimu akan sembuh. Tapi ada sebuah syarat yang harus dipenuhi, dan itu hanya kamu yang bisa melakukannya." "Apa, Paman? Apa syarat itu?" "Aku akan berusaha memenuhinya," jawab Anton dengan antusias. "Dulu, waktu santet itu menyerang istrimu, ternyata sisa kekuatan sihir itu masih melekat di pakaiannya. Dan kebetulan, pakaian yang terdapat sisa sihir itu saat ini sedang dipakai istrimu. Jadi aku minta kamu melepas baju istrimu itu dan bawa kemari, dan kita selesaikan semua masalah ini." "Baik, Paman, akan aku lakukan hal itu," jawab Anton dengan semangat. "Tapi Anton, sebelum kita pulang, aku harus memagari dirimu dengan pagar gaib, supaya engkau tidak bisa terkena sihir yang saat ini melekat di pakaian istrimu." Setelah berkata seperti itu, Paman Hang langsung mengambil sebuah bak mandi yang sudah terisi air kembang 7 rupa. Air itu pun perlahan-lahan disiramkan ke tubuh Anton, mulai dari kepala hingga kaki. Setelah air kembang 7 rupa itu habis, Paman Hang langsung membaca mantra. Terlihat mulutnya kumat kamit, dan Anton merasakan tubuhnya terasa hangat, walaupun bajunya dalam kondisi basah kuyup karena air kembang. Menjelang sore hari, ritual mereka selesai dan mereka pun pulang ke rumah. Sampai di rumah, Risna pun langsung memeluk Anton yang basah kuyup. "Mas, apa yang terjadi padamu, Mas? Kamu jangan melakukan itu, Mas. Biar aku saja yang mati, jangan dirimu, Mas," tanya Risna tidak bisa membendung perasaannya. Anton pun memeluk istrinya dan berusaha menenangkannya. "Kamu tidak usah khawatir, Risna. Ternyata Paman Hang mempunyai cara lain agar kita bisa keluar dari masalah ini tanpa harus mengorbankan diriku." Mendengar kata-kata Anton, serentak kedua orang tuanya Risna langsung menatap menantunya itu, dan selanjutnya menatap wajah Paman Hang. Melihat reaksi kedua mertua keponakannya itu, Paman Hang pun tersenyum. Sambil mengelus-ngelus jenggotnya, dia berkata, "Ya, kalian tenang saja, tidak perlu khawatir. Tadi aku sudah bersemedi dan akhirnya menemukan cara yang lebih baik." Mendengar apa yang dikatakan Paman Hang, Risna dan kedua orang tuanya langsung berpelukan. Terlihat ada secercah harapan di mata mereka. Di tengah malam, kembali Paman Hang dan Anton duduk bersila di depan sebuah bak yang berisi air kembang. Di dalam bak yang berisi air kembang itu, terdapat juga bajunya Risna yang menurut Paman Hang di dalamnya masih terdapat sihir atau santet. Paman Hang pun langsung merapalkan mantra. Sedangkan Anton mulai menyalakan lilin dan membakar dupa. Di sini tugas Anton sebagai penjaga agar jangan sampai lilin itu padam. Terlihat keringat mulai mengucur dari dahi Paman Hang. Beberapa saat kemudian, terlihat bajunya Risna yang berada di dalam bak itu bergerak-gerak sendiri dan mulai tegak berdiri. Yang lambat laun berubah menjadi sosok pocong setinggi 2 meter lebih. Paman Hang semakin keras merapalkan mantra, dan terlihat sang pocong itu berguling-guling seperti merasa sangat kesakitan. Pocong tersebut berguling-guling sambil berteriak-teriak minta ampun. Paman Hang menghentikan sejenak mantranya, kemudian dia berkata kepada sang pocong, "Kembalilah kau kepada tuanmu, dan jangan kau ganggu wanita itu." Sosok pocong yang berguling-guling dan berteriak itu pun akhirnya terdiam sejenak, kemudian kembali berdiri dan menghilang. Seiring menghilangnya pocong itu, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka, yang ternyata itu adalah pintu kamar tidurnya Risna. Terlihat wanita itu keluar dari kamar
dan menuju tempat di mana Paman Hang dan Anton melakukan ritual. "Anton, Paman, kalian sedang apa?" tanya Risna kepada suami dan pamannya. Bergegas, Anton menghampiri istrinya dan berkata, "Kamu tenang saja, Risna, semua akan baik-baik saja. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana kondisi badanmu sekarang?" Mendengar pertanyaan suaminya, Risna pun langsung menjawab, "Aku sekarang sudah enakan, Mas. Sudah tidak pusing, dan punggungku juga sudah tidak gatal lagi." Anton pun langsung memeriksa kepala dan punggung istrinya. Anton melihat kepala istrinya sudah tidak ada luka dan paku yang sebelumnya tertancap. Begitu juga di punggungnya, juga sudah tidak ada lagi paku-paku yang tertancap. Kepala dan punggung Risna sekarang kembali utuh, seperti sedia kala, seperti tidak terjadi apa-apa. Beberapa saat kemudian, muncullah kedua orang tua Risna yang ikut terbangun. Paman Hang pun akhirnya menjelaskan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi. "Kira-kira siapa yang melakukan ini, Paman?" tanya ayahnya Risna kepada Paman Hang. Sejenak, Paman Hang terdiam. Namun kemudian dia menjawab, "Sebenarnya aku tahu siapa yang melakukan ini. Tapi sepertinya tidak perlu aku katakan, karena nanti kalian akan tahu sendiri. Aku hanya bisa memberitahukan apa yang menjadi penyebab dia melakukan hal ini kepada Risna." "Memangnya apa alasan orang itu mengirimkan santet kepada istriku, Paman?" tanya Anton dengan nada tidak sabar. "Begini, Anton, yang jelas orang ini iri kepada istrimu. Pelaku santet kepada istrimu ini seorang perempuan yang sudah lama tidak mempunyai anak." "Tapi Paman, kami kan juga belum mempunyai anak. Apa yang perlu diirikan dari kami, Paman?" Kembali Anton bertanya penuh dengan nada penasaran. "Orang ini iri kepada istrimu karena engkau memperlakukan istrimu dengan baik. Dirimu tidak pernah menyalahkan Risna yang sekian lama menikah, tapi juga belum dikaruniai keturunan. Berbeda dengan perempuan itu yang mengirimkan santet kepada istrimu ini. Dia setiap hari selalu dimarahi suaminya karena dia mandul. Sepertinya suaminya ini kecewa karena telah menikahi perempuan tersebut. Dan perlu kamu tahu, Anton, sebenarnya perempuan ini sudah berkali-kali mengirimkan santet untuk menggugurkan kandungan istrimu." Mendengar kata-kata itu, Anton hanya bisa terdiam. Dia jadi teringat kalau Risna memang sudah 2 kali keguguran, dan ternyata penyebabnya adalah perempuan tersebut. Seminggu kemudian, kondisi Risna sudah benar-benar membaik. Akhirnya mereka sekeluarga pun pulang ke Jawa. Begitu sampai di kampungnya, Risna sangat terkejut. Dia melihat ada bendera kematian di samping rumahnya, yang tidak lain adalah rumah adik sepupunya. Setelah bertaksiah, akhirnya mereka semua tahu siapa yang meninggal. Ternyata yang meninggal adalah Rasmi, adik sepupunya Risna, yang sudah sekian lama menikah tapi belum juga dikaruniai anak. Akhirnya mereka semua tahu kalau pelaku santet sebenarnya ternyata adalah Rasmi, adik sepupunya Risna itu sendiri. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan pun berganti bulan. Bahkan tahun pun berganti tahun. 5 tahun sudah kejadian itu berlalu. Di suatu sore, terlihat sepasang suami istri yang sedang bermain dan bercanda dengan seorang anak perempuan. Ternyata mereka adalah Anton dan Risna yang sedang bercanda dengan anak mereka. Sekarang Anton dan Risna sudah mempunyai seorang anak perempuan yang cantik dan pintar. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar
Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.